Cirinya orang sadar diri adalah bisa menjawab 3 pertanyaan. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau Anda bisa menjawab ini, berarti Anda sadar. Hati mandeg kama hujibatin nufus bikasaifil anwar. Seperti juga jiwa kita tertutup, terhijab bikasaifil aghyar, dengan tebalnya kebendaan ini. Mata hati kita tertutup oleh kebendaan yang sangat tebal ini. Nggak lagi melihat kesolehan seseorang yang kelihatan hanya hartanya. Iya, tidak pernah menghargai jasa orang lain. Kenapa? Karena dia merasa sudah paling berjasa sendiri. Tidak pernah melihat orang pun bisa dermawan karena dia merasa akulah yang paling dermawan. Terlalu tebal kabutnya. Tidak pernah melihat kesolehan orang lain karena dia beranggapan akulah yang paling soleh. Jujur, mana ada kiai yang merasa menghormati tukang beca yang sholat? Ya, kata siapa? Hai. Ya, kader sembahyang kan gitu, ngenyek kan? Ya, tukang beca sembahyang sepi dari hebatnya sih. Palingnya beli ngalamin, empus ini wacapa kan? Palingnya wala bedolin, iya kan? Tapi dari sisi yang lain saya melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri tukang beca itu. Di panas matahari, ya, beca yang penuh dengan gabah berserakan, sholat duhur dengan kaos yang basah dan keringat. Iya, keringetan. Topo nggak beli duit, datak dibengket dasar recet. Ketika dia tuh melakukan sholat, saya awalnya mah ya hanya kiri saja sekedar pengen tahu aja lah, sama ngangguran lah, fuduli ya pada beca bayang gitu kan, tentang nganggur ngeliatnya itu. Tapi lama-lama kan ada satu pemahaman dalam diri saya, Allah, iya ya, tukang beca ini di siang hari segini panasnya, baju berkeringat, orang tuh mungkin pasti dalam keadaan lapar, mungkin dalam keadaan lelah, iya kan? Kok sempat-sempatnya mau bersujud kepada Allah? Kok sempat-sempatnya mau bersujud kepada Allah? Lamun kula diparingi rezekine kudu kengelan kayak tukang beca. Temenan kan jambu sembahyang bebeli kan. Ya iya. Artinya dia teruji. Tukang beca lebih teruji daripada saya, kan begitu. Saya belum pernah diuji dengan kemiskinan, ya, dengan kemelaratan, sehingga harus banting tulang, peres keringat, kepanasan dan lapar. Iya, dan saya tetap melakukan sholat, belum tentu. Jadi siapa yang hebat? Ya urusan Fatihah, Rabbil ngalamin wala bedol, langkah urusan kata ilat Jawa sih. Saya juga tidak menuntut ilat Jawa kan walallah, ya beli Rabbil ngalamin, enggak usah. Wis lempongnya pencang priben, Rabbil ngalamin ya wis cukup. Aja kayak bintang yang belajar yang kempet, sekolak. Lu kayak telak koci, suratul mustaqim. Balik-balik, anggar pada bisa ngalamin. Yang ngirat Jawa aja, ya kan tempat kena Gusti Allah, kenapa digawe pelok? Iya kan? Allah tidak pernah menyuruh yang sulit, suruh baca yang paling mudah saja. Idza qumtum ila sholati faqaru ma tayassara minal Qur'an. Betapa indahnya Allah menyuruh kita sholat. Bacalah yang termudah saja. Jadi kadang-kadang singgah bayangnya kiainya dewek nih orangnya. Sehingga ya begini deh kan gitu. Kalau Gusti mau dengan berapa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang gampang dari Al-Quran. Bisa kulhu, ya wis masuk kulhu. Yasin qaf. Bikasa ifil aghyar, dengan ketebalan kebendaan ini menutup mata hati kita. Qultu qad taqifu ba'dul qulub ma'a anwaril maqamat. Hati kita, sebagian hati mandeg, merasa puas ketika mendapatkan anwarul maqamat, penyinaran level-level, ya, level ulama, level alama, level kiai, level ustad, level wali lah, level sakti dan sebagainya, merasa puas, mandeg. Dunal wusul ilal ghayat,
tanpa mencapai tujuan yang lebih urgen lagi. Iya, kagum dengan gebiar awal saja. Fatahajjaba 'anil wusul, sehingga dia terhambat untuk mencapai tujuan. Kama hujibatun nufusi bikasaifil mahsusat, seperti halnya juga jiwa kita tertutup, terhijab dengan tebalnya benda-benda ini. An idraki lataifil ma'ani wal mafhumat, terhenti sehingga dia tidak mampu memahami makna-makna yang halus dan pemahaman-pemahaman yang lembut. Beli paham tadi apa? Iya, pelangap-pelongo beli karwaniku. Wa dzalika li'adami syekh tarqiyah. Wa dzalika imma li'adami syekh tarqiyah aw lidhu'fil himmati an tarqiyah. Kembali sebabnya adalah dua hal yang sangat menentukan. Satu, beli ketemu guru yang bisa meningkatkan dirinya. Beli ketemu guru, oli maning guru dalban, oli maning dukun palsu. Ujung-ujungnya luru harta karun, luru pendeman, luru mas berlian dekat jin. Bakar menyan 3 kilo sawung ni. Ya, kebobodo maning bay. Akhir-akhirnya luru merah delima, luru saling babi. Apa maning? Luru buku apaan kah? Peringkah? Pering papak. Sing buku berbalik ada apa kah? Apa? Tuli luru apa mana kan kah? Samurai. Pengedan dulu gini barangnya. Awalnya mah ya kayak wali-wali ya kah. Ujung-ujungnya mah nipu barang. Menyan 20 juta, menyan apa 20 juta. Wis tak ubak kita mau kono wis kabeh gini barangnya. Paham kabeh. Kita ngulite wong sakit iku di Indonesia pe sealam dunia tak ubak kabeh wis. Akhirnya ya itulah. Iya. Yang kedua lidhufil himmati an tarqiyah. Yang kedua ya karena tidak punya kemauan, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita. Beli niat beli apa kan dikasih aku belajar bener aku beli. Mungkin kata guru tuh kayak pendet ke gawang garu. Ngalor nih ngalor, ngulon ngidul yang ngidul. Iya kata guru tuh kubah. Ya semuanya mending penimbang beli mah. Ya kita gak pada kata guru tuh malu kancing nabi kan ngulon yang ngulon. Karena memang melakukan itu kurang. Karena kita masih sempoyongan. Ya semuanya ngasal pelayan bepada lah orang ngulonnya. Semuanya lumayan kuno. Tapi ya cita-cita untuk belajar benar, untuk meningkatkan kemampuan diri, ya nggak ada. Ya kalau malam Sabtu aja kita ngajak orang. Ketika kita tahu mudah-mudahan segala dosa mau diampuni Allah, nggak tertarik sih. Begitu, ya bukan pesuge, langsung. Ya ujung-ujungnya kesana juga. Jadi kita bakal ngajak, ayo mana, bukan pesuge, kadang deh, langsung ini kan melu. Ya jadi ujung-ujungnya kan bukan cari kebenaran, bukan apa kan, cari materi akhirnya. Ya itu juga kita terima aja lah, nggak ada masalah. Seperti halnya juga kita memanfaatkan. Ketika seseorang itu jatuh cinta kepada perempuan dan cintanya ditolak, kemudian dia minta sini, minta kemat, ya tak baik. Kemat mah, wacan, ping, selikur, nggak tersembayang. Sing mau dibeli sembayang, kita sembayang, orang kan lumayan. Terima beli. Ya bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang-peluang mengajak orang benar. Kalau hanya dengan materi ya kita dengan materi, tidak ada masalah kok. Sebab Nabi juga membujuk orang beriman juga dengan materi juga dilakukan juga. Sehingga tokoh-tokoh orang kafir juga dikasih zakat kok. Orang kafir dikasih zakat, baik kan? Sampai apa? Sampai masih Islam beli. Orang ningken ya. Duduk orang kafir ya. Iya karena durung yang sembahyang kak beli di zakat. Jadi bakal kan tanggal posting sembahyang baik sih beri ben mana. Pada zakat bukan gue ngolo barangnya mengerti, ngolo wong sing mau beli bener kok kan bener. Ya karena persoalannya bukan apa, ini kayaknya ada upaya-upaya tertentu dari beberapa orang yang sengaja ingin memonopoli zakat. Yang kita kabeh zakat. Is. Lu Kang Majidin. Skala prioritas. Ya tapi nyong saya bukan kata orang, saya mengalaminya sendiri. Dulu di pesantren Yasin ya tuh menjelang lebaran tuh, masya Allah mau ngopi zakat fitrah lu. Saya bingung, kenapa menek habis kata sing ruangan? Kalau kita mau beli butuhin kan sing butuh mah, kenapa menek habis? Ya mau beli sembayang kok, masih zakat fitrah yang gue beli sembayang. Kita nih masih zakat kok kiai habis.
Ya sekarang alhamdulillah orang sudah mulai udah nggak ada lagi bawa jaket-jaket. Yang kita kudu wong melarat dudu apa? Iya, dudu wong kelancar itu dudu. Non, itu kita ke anak beli wong ngarang kita wong melarat tuh. Bayang coba ngaku, aduh sugi buya kita aja. Ya. Jadi mereka lah yang berhak itu. Ya artinya bahwa zakat itu jangan sampai digunakan untuk yang tidak sesuai dengan proposal awal ya. Proposalnya zakat itu kan untuk keadilan sosial supaya orang kebagian makan semua kan begitu, untuk membujuk orang-orang supaya jangan memusuhi Islam dan sebagainya. Iya kan itu persoalannya. Jadi kembali kenapa ya, karena dikiranya orang sudah mencapai tingkatan syariat ketika sudah menjadi muslim perangsanya wus mentokonan. Ada seatasnya Islam itu iman, mukmin. Seatasnya ada lagi namanya muhsin. Iya. Ahsin ma fi'il amarnya itu tuh. Ahsin, idrib. Siapa namanya? Idrib. Ya, kadang-kadang fi'il dengan hal, ta'abata syarran. Namanya ta'abata syarran. Konon, maaf. Oh, konon ya, iya. Ini asin nanti. Iya. Ahsan, bukan asin ya. Jadi masih dorong ihsan kung. Jadi ya memang ada satu joke ya, satu patah. Niat bener anak. Segala amalan thariqat dilakoni kabeh. Mung nasibeki ya durung oleh ketemu guru yang bener. Ini kunci. Ketika Allah menghendaki engkau kenal, maka Allah akan memperkenalkan kamu kepada orang yang sudah kenal. Paham boleh? Karena siapa yang akan memperkenal kamu ya orang yang sudah kenal. Kalau kamu pengen kenal Bupati Indramayu, ya minta tolong sama orang yang sudah kenal. Minta tolong pada Pak Ji Juhadi, tolong kepada saya, tolong gak kenalkan kita pengen ketemu. Ya kan begitu. Gak ujung-ujung nyelonong sendiri. Ya bisa ditahan nih satpam sih, garap mendikinnya menemeniku. Iya kan? Itu. Maka kata kuncinya adalah al-mursyid, al-syekhul mursyid, guru yang bijaksana, yang bisa mengantarkan kamu pada kebenaran. Sedangkan ketemu karo wong bener ku nasib-nasiban, berpuluh-puluh tahun beli ketemu yang karo wong sakti, ketemu yang sakti maning. Iya, nah kan ceritanya ya kun nalikan belajar bener ki rabine ku nyewot bae jika ku priben wong lanang awit kapan makanya jadi malas ki masa wong makat ning sawah jam 4 esuk sawah sampai masih gada-gada bae prangsen bisa baduk tasbih buah persen sajina-jina ku sampai tekang sejadah ditumpleki perapen. Iya kan akhirnya hampir mau bercerai lah sama istrinya yang selalu mengenai. Akhirnya gue guru ketemu karo waliullah digaguin wala goblok siraku ngula kita dua-dua singaran waliullah parah ning iringan sira dewe siapa sih ya rabbi nila ka waliullah ay konon lah mana balik mana rabbi nila mana belajar bener rabbi nila mana balik mana tongol kata budi yang ngirbe udah tahu lo baru tahu lo katanya sampai bersih aku. Jadi ya artinya bahwa begitulah kira-kira bahwa mencari orang yang benar itu kadang-kadang ada di sekitar kita tapi mata hati kita yang tertutup. Non, justru karena itu bukan hal yang mustahil. Orang yang benar inilah orang yang dicaci maki oleh kiai-kiai sekarang ini. Pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada zamannya kah ya bisa tinggal kiai kan. Karena apa? Ya pun tukang ngumbangi kiai sih. Wailak ya alim. Iya. Waihak ya alim. Ya alim ya kiai koplok kiai goblok. Nasi Abdul Qadir ku mau konon dia ngumbangi para ulama. Ulama su sing beli bener ki. Saking sengin teh wis suruh dingin garap modari Abdul Qadir Jilani kan. Udah dipoter umum kayaknya. Nambah kenal wali setan bareng mati. Telat kan udah. Iya kan. Ya habis mati mah tinggal kenangan, mesti nggak bisa apa lagi. Malah justru itu yang seringkali kita mencari nggak ketemu malah orang yang kita hujat, orang yang kita caci maki malah itulah orang yang benarnya.
Bukannya mustahil ternyata Taryono bener lagi. Iya. Ya tapi kan masih kebenaran. Bukan sesuatu mustahil. Taryono suatu ketika jadi wali, bisa terjadi. Oh iya kan nih, wali-wali daya. Jadi ya di penghujungnya bahwa akhirnya li'adami syekh tarqiyah au lidhafil himmati an tarqiyah. Siji beli ketemu guru, nomor lorone ya beli kepengen, tidak punya keinginan. Kenapa? Ya karena dia merasa sudah benar. Gerep di tingkat sepeda maning, nyong kita kus profesor doktor, gerep sepeda maning. Nyong kita kus dadi kiai ora, kus sepeda maning. Ana Sunda ke kita ku. Kok nanti ngomongnya kak? Ya kus tutup bikin ki, raga. Wassalam. Nah, makanya dua hal. Di mana kamu cari? Ada nggak Syekh Tarqiyah? Ada. Di mana? Ya gula tanah dewek. Lamun sira baru kawong bener masa ngenjelas sira kene. Wis gak? Masa ya? Masa tak wara kena sih kata masa nganter mau ceritaku. Ini ada cerita Kiai Hanan Al-Maghfur lah, Kiai Hanan Babakan Cuaringin, romonya Kiai Maktum. Itu mengadakan tur para aulia, para masyayikh se-Jawa. Malah beliau memberi dana lah, mobilnya, sewa mobilnya zaman pengen, keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Nemoni wong sing terkenal gitu kan ya, terkenal ahli thariqah, terkenal ahli macam. Terus peragat panggil lagi mereka kumpul di Babakan Suaringin temu Ki Hanan kaya encang ciri-ciri aku siapa wong bener si Jawa ki. Anu ki, saya anu Dodo. Saya anu Dodo. Ya langkah saya ketemu. Ternyata apa? Ya pernah ketemu nih perjalananku. Tapi begitu ketemu wonge ku, ya pada beli ngandel. Arane Mbah Gendon. Bilok ngok lambi wong ku. Butile dobla-doble bae. Jar Ki Hanan ya kun wong bener sing diweting sirat. Masa ya dibilang ngok lambi? Ya kun iku barang emang. Ya angel. Nan yang rusak losaran. Karikun mah apa namanya? Takmad diningrat Gusti Alam. Arane ka. Ayo ya. Kita pernah ngobrol lama sih dulu. Pernah sampai berjam-jam sama dia. Berjam-jam. Iya. Dia cuma melihat bahwa semua agama benar semua. Ya Kristen benar, Buddha benar, Islam benar, benar kabeh. Pangerannya apa ada? Iya, syariatnya sejarah. Ya kader gak wong sebenarnya pun terjarah ora aja. Iya bener wong mejarah kabeh kene. Ya emang. Nun. Iya sama kan Mbak Gendon. Murung. Iya, ya pada zamannya kepada blingan dari kiai iki. Masih wong budi mokonon. Ya penipu. Iya. Kamu tidak tahu apa belum. Kayak emang. Bukan di sini juga ada pernah Fanani ya. Burung beli. Oh, sing tengkuro rambut lok cukus, kuning dawa-dawa, rambut dawa. Non? Iya, ini kan yang kesambil apa gak pernah aku. Sambil lempeng ya. Ning C. Kon sobo. Ya, begini. Kadang-kadang kita jangan keburu menuduh seseorang menjadi wali. Sebetulnya dia belum, tetapi masih dalam proses mencari jati diri. Sedang mencari jati diri. Karena dalam perjalanan semacam itu juga banyak metode yang dipakai oleh para mursyid itu sendiri melihat kondisi murid yang berbeda. Ini murid hambatannya dia karena sombong, karena anaknya raja, karena orang kaya, sehingga rasa kesombongannya itu nggak bisa dihilangkan, ya kan? Esok terapinya lain, jadi harus ganti baju, rambut harus dicukur, ya kan gitu. Mangannya kudu dadak ngemis, ya aja dirabi. Ya saya kira kalau masalah kawin mah saya tidak melihat sebagai hambatan ya, karena bisa sejalan. Kejernihan jiwa dengan penyaluran seksual secara prosedur yang benar tidak bertentangan kok. Iya, bahwa dalam Islam sendiri tidak melihat bahwa orang yang tidak kawin itu lebih suci daripada orang yang kawin. Rongokna tidak sakit. Rongokna gini bahwa la rahbaniyata fil Islam. Islam tidak mengenal kepasturan. Bahwa orang yang tidak kawin lebih suci daripada orang yang kawin. Enggak.
Orang kawin tetap dalam kesuciannya, asalkan gitu kan prosedurnya dibenarkan secara syariat. Yakin mah? Ya, la rahbaniyata fil Islam. Pernah dengar nggak hadis itu? Iya, la rahbaniyat fil Islam. Itu begitu maksudnya, bahwa tidak ada pengakuan resmi bahwa orang yang tidak kawin lebih suci daripada yang kawin. Karena pastor itu nggak boleh kawin. Kalau pendeta mah boleh ya. Kalau pastor nggak boleh kawin. Karena dia niatnya sudah untuk ibadah, hanya untuk Allah, hanya untuk ibadah. Dan hubungan seksual itu dianggapnya adalah suatu dosa. Islam tidak, hubungan seksual bukan suatu dosa. Malah justru itu dianjurkan. Kalau enggak ya musnah manusia ini. Iya, jadi seandainya jumlah manusia yang benar semakin banyak, berakibat manusia semakin berkurang dong. Padahal untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dunia ini kan harus terus berketurunan. Kalau berketurunan harus kawin. Itu aja persoalannya. Ya persoalan kawin berapa ya tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau orang yang ya hiperseksual ya mungkin nggak cukup satu. Non? Ya hiperseksual. Anak si beli keduli-duli anak. Buru-buru si beli kemek-kemek. Ya perlu mau beli. Cuma ya bukan lemah syahwat, tetapi ya memang ya begitulah. Artinya gairah seksualnya sampai segitu. Ya seminggu sekali udah cukup kok. Ada yang harus tiap hari, malah sehari bisa 3-4 kali. Ya lemon rabini sih kayak lenger rabini gini. Iya. Jangan bilang tidak ada. Allah membuat makhluk yang seperti itu. Sing wataknya kayak bandot gitu. Ya sekanda ke 30 waktu nekor bandot sih. Ya, mudah beda ke 200 sih. Iya, beda ke 200 ya. Dewekan baik. Iya tuh. Ya jadi kelasnya begitu. Saya kondisi. Jadi memang akhirnya kembali kepada shock terapi. Saya tidak melihat bahwa seorang mursyid melakukan shock terapi kepada murid dengan melalui pencegahan hubungan seksual, tidak. Karena hubungan seksual itu tidak membuat seorang menjadi hina dan nista, tetapi kesombongan yang ada pada seseorang itulah yang menjadi hijab dia tidak bisa jadi benar. Ya, aku ceritain murid saya Hasan Asyadzuli. Muridnya itu sudah 20 tahun dia berguru sama dia. Laporan Pak Kiai kula ki wis 20 tahun ngidil-ngidil sampean ki. Langka dradat, langka dredet. Jare mursyid tambahan 200 mon. Nyung sebar 200 son. Mangsa ana dradat, mangsa ana dredet sirang. Li annaka mahjubun. Kalau kamu tertutup. Jadi priwengnya usah balik apa persuma belajar bener sih. Mangsa bisa. Karena apa? Hijabnya tebal. Dia nggak mau pulang. Ini nanggung 20 tahun dia masih agak balik. Dikagok boleh. Jadi sidangnya pengen bener, nah gitu. Dia ada melhimat di terkia. Karena nggak ada semangat, orang bisa gagal. Dia kebetulan semangatnya masih ada. Akhirnya ya bakal pengen belajar bener ya, kudu nurut. Siap melaksanakan apapun yang aku perintahkan, siap. Sanggup, bener sanggup ya wis. Topik kebesaranmu lepas, baju mewahnya lepas, dicukur, kalungan kandek, isinya kacang, mancing pasar, bari joget, bagiakan nih bocah-bocah. Bareng jaluk ditempiling sih yang bocah. Bagas yang gelap menempiling sih apa ini kacangnya segegem. Apa dilakukan hal itu semuanya? Saking pengen bener, ya akhirnya diserawati, digedak-gedak nih bocah, bisa dina-dina kan. Diletak nih bocah cilik, setiap jalan, sedina-dina, berbulan-bulan. Setelah itu baru kembali dan ditanya, hal wajadta nafsak. Artinya, kamu sekarang sudah mengenal jati dirimu? Ya, sudah. Apa yang kau rasakan? Aku sekarang merasa benar-benar terhina. Kalau dulu mah basa-basi, mung sopan santun benar, mangut-mangut ceka. Karena ngerasa aku anak raja. Sekarang baru merasa jadi orang yang terhina, dicaci maki orang, diwadan, dipoyok. Jadi artinya bahwa ketika kita tawadhu kepada Allah itu bukan basa-basi, benar-benar merasakan aku adalah seorang hamba yang tidak ada apa-apanya. Konon beli. Ya kan sok terapinya lain. Kalau Pak Juju Hadi kalau saya benar, ya saya jen sok terapi nih.
Iya, tak-takon bocah yatim pirang atus sing dipakani. Bakal masih telu mau sebeling kantor gini nya telu. Yang tunya pirang pun jamaah makane wong yatim telu. Ya, mbut lah terus tergantung pada kemampuannya. Pondok, pesantren, madrasah. Saya sebagai donatur tunggalnya. Iya, anti maning. Saya yatim telu ngatur gini. Iya. Pira 300 dengan gini. Nah, mungkin shock terapinya gitu. Apa yang disayangi dia? Materi. Ya, materi shock terapinya. Ini apa? Penyakitnya, kesombongan karena anak raja. Udah genjak besisan. Nah, itulah sehingga seseorang itu melalui proses yang seperti itu. Itu shock terapi. Tapi ada juga yang tidak melalui shock terapi. Ya karena apa? Ya karena memang dia sudah terhinakan. Tanpa pelatihan memang dia seorang pelacur yang biasa dihina orang, menjadi panggilan setiap lelaki. Itulah namanya Rabil Adawi. Maka tidak perlu Rabil Adawi harus pakai bojo sebang samping. Karena dia hidupnya terhina sebagai hostess kan. Paham bikin gitu. Bulannya gelis jadi ini. Zunun Al-Masri, seorang jagger, perampok, seorang preman, gedean, pemabok, penjudi yang nggak ada harganya. Semua orang jijik melihat dia, terhinakan. Ya jadi bulannya kewus, beli perlu sektor main beli. Nah, tapi ketika ada orang itu punya gairah seksual, nggak ada shock terapinya, ajak kawin ya langka. Kenapa? Karena la rohbaniyata fil Islam. Dalam Islam tidak mengakui kepasturan. Artinya bahwa ketika engkau meninggalkan perkawinan, engkau tidak mau kawin, ingin hidup suci, tidak diakui dalam Islam bahwa orang yang tidak kawin lebih suci daripada orang yang kawin. Wes, macam akal bikin ki. Iya. Begini, kita dulu. Saya ulang lagi deh nih. Coba di Arab. Allahu lafzul wa lafzul jalalati mubtadaun. Allahu utawi Gusti Allah. Lafzul jalalati mubtadaun. Nurus samawati khabarul mubtada wa huwa mudhafun was samawati mudhafun ilaih. Wal ardi ma'tufun ala as-samawat. Jadi jumlahnya mubtada dan khabar. Dari Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, itu letterlek. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu apa? Allah itu nur. Ya udah nggak ada masalah. Tapi ketika ditanya seperti apa cahayanya, seperti neon, pokoknya tidak seperti apa-apa. Selesai. Yadullah fawqa aydihim sebagai perbandingannya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Orang mengatakan Allah punya tangan. Benar, mana dalilnya? Tangan Allah di atas tangan mereka. Al-Quran mengatakan Allah punya tangan. Sudah, saya yakin Allah punya tangan. Enggak murtad, enggak kafir, enggak musyrik. Ketika saya klarifikasi seperti apa tangannya Allah, kalau menjawabnya tidak seperti tangan siapapun, ya sudah benar. Enggak usah ditakhrij, ditakwilkan lagi ayat itu. Allah nurus samawati, Allah khaliqus nurus samawati. Karena orang yang mentakwilkan Allah nurus samawat, ditakwilkan Allah khaliqu nurus samawat, Allah pencipta cahaya langit bumi, ya mangga-mangga aja. Karena orang itu juga maksudnya kan supaya yang terjebak kepada kemusyrikan kan persoalannya. Ya wis. Nah sekarang Anda gimana? Yakin gak Allah itu cahaya? Bukan loh, ya sudah apa-apa. Jadi ayat itu ditakwilkan bukan Allah nurus sama itu, as-sama nur itu bukan sebagai khabar, sebagai mudhafun ilaih. Allah Ta'ala iku khaliqu nuris samawati, khaliqu mudhaf mubtada wa mudhaf wa nur mudhafun ilaih. Wa hudhifal mudhaf wa rufi'al mudhafu ilaih. Itu kajian linguistiknya seperti itu. Ya mangga-mangga baik. Sekalipun dalam kaidah nahwunya enggak ada. Ya kan itu kan hanya kalah-kalahnya aja barangnya. Ya sudah apa-apa lah. Secara kaidah nahwu enggak ada mudhaf dibuang seperti gitu tuh. Lalu mudhaf ilaihnya yahlu mahadal mudhaf. Kecepatan cahaya itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Sebenarnya mah setelah 8 berapa ratus ribu kilometer kecepatan cahaya itu, miliaran kilometer. Dan cahaya itu sendiri juga begitu. Ini cahayanya cahaya apa? Cahaya baterai, cahaya spotlight gitu, pure. Nyampainya dia kecepatan seperti itu. Kalau lurus samawati mah
yang memang nggak ada kecepatannya, yang menerangi alam ini terang benderang itu dari mana cahayanya? Kalau sekarang kita di sini terang nggak sekarang di sini ruang ini? Kenapa? Ada neon. Kalau siang terang nggak? Nah kalau kita di luar angkasa, jaraknya dari matahari kita ini sekian miliar tahun cahaya, sehingga matahari kita nggak kelihatan. Jauh dari bintang zaman mana? Terang nggak? Terang, kita bisa melihat tangan kita kok. Kita bisa melihat terang kok alam ini. Nggak gelap nggak apa. Itu cahaya alam. Ya, iya semacam itu. Bukan matahari, bukannya. Iya, makanya kita sini lagi. Di sini kan diuraikan masalu nuri kamiskatin, perumpamaannya, tamsilnya, cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti miskat, seperti lentera. Fiha misbah, di dalam miskat itu ada lampu. Miskat tuh kalau zaman dulu mah di surau atau di musola ya, di langgar, di tembok kah, ana tempat selokan, tempatnya lampu, ya kan? Kamiskatin fiha misbah, di dalam miskat itu ada lampu. Al misbahu fi zujajatin, lampu itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'anna kaukabun durriyun, lampu apa namanya, kacanya itu seperti kaukabun durriyun, seperti bintang durri, bintang mutiara. Az-zujajatu apa namanya, fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu az-zujatau ka'annaha kaukabun durriyun, seperti bintang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Zaitunatin kang bangsa zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan zaitun barat, bukan zaitun timur. Yakadu yudi'u walau lam tamsashu nur, yang berpijar menyala sekalipun tidak pernah disentuh oleh api. Ruwet bikin ke? Pernah beli ruwet dah. La syarqiyah wala gharbiyah. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu amsal linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ruwet gini. Kita angkat tadi ini yang beli parat-parat gini. Masa pragata 3 tahun kan maganan ki. Yang ngaji la ilaha berpatang tahun no ya. Iya. Jadi ya akhirnya kalau kita mendalam akhirnya ya mau tambah jero beli ngambai, padahal ngamba gak perlu manikin kita. Perlu amba, perlu jero barang emang. Jadi amba dingin kan jero dingin. Amba dingin. Sebagaimanapun kita generalis dulu. Setelah generalis baru masuk spesialis. Dokter umum dingin. Periksa umum baru masuk spesialis jantung, spesialis mata, THT, kan begitu. Tanpa itu kita sulit persoalannya. Nah, inilah akibat kesalahan kita. Anak-anak kita itu mesantren langsung ambil spesialisasi hukum Islam. Perbankan yang nggak belajar, akuntansi nggak belajar, ekonomi nggak belajar, politik nggak belajar, matematika nggak belajar, fisik nggak belajar, langsung spesialisasi hukum Islam. Akhirnya beli ngalur, beli ngidul akhirnya ketinggalan. Paham beli? Jadi ya generalis dulu, masuk di SD, SMP, SMA, persitas apa jeno? Persitas. Nah, bus S1 bagian hukum, SH, nah baru pendalaman hukum Islam itu S2-nya. Ya iya, malah langsung akhirnya beli mana beli men. Belajar farid, ngitungnya beli bisa, yang beli belajar matematika. Iya. Belajar masalah tijarah, masalah muamal, ngerti perbankan, akhirnya ngaram-ngaramakan bank bekerjanya gini akhirnya. Itu. Kemudian nurun ala nurin. Ini persoalan cahaya. Cahaya ini kan sesuatu yang abstrak sesungguhnya. Sekarang begini, coba ada orang mengatakan iki jagat peteng jimat temen, masa alam dunia peteng kabeh, padahal ngomongku di siang bolong jam 12 siang diterik matahari mengeluhkan gelapnya alam semesta ini. Wong apa kun?
Ini matanya tidak berfungsi, memang dia tidak melihat. Ya kan begitu. Kita matanya berfungsi, bisa melihat. Itu pun sangat tergantung kemampuan kita melihat ini kepada kadar cahaya yang ada di sekeliling kita. Kalau kita melihatnya di malam hari pada bulan purnama, ya remeng-remeng. Bocah belesak kedeleng ayu gini. Bocah ayu kedeleng belesak. Iya beli. Kalau seandainya nggak ada bulan, dalam gelap gulita hanya kelap-kelip bintang saja, semuanya serba dalam keadaan gelap, sedikit cahaya. Kita berjalan juga perlahan-lahan, sering ngetek tunggak bikin. Nah itu kan cahaya. Begitu masuk siang, menjadi jelas semuanya. Hari padang bulan makan keperang saya ayu pisan kan Pak. Wah ketemu awan lagi ngoyos boceknya. Ternyata bopeng. Sakikan telepupur kan enggak? Iya, paham bikin. Nah, makanya kemampuan kita melihat itu bukan potensi mata saja yang tidak, ya. Memang potensi mata juga berbeda-beda kualitasnya. Ada yang plus, ada yang minus, ada yang silindris, ada yang normal, ada yang kotok-kotok ayam. Beli kotok ayam, maka silindris goyang. Ya, seperti mata saya kan silindris ini, sebelah kan kiri yang lain jaraknya. Nah, ada mata yang kotok ayam, kalau malam nggak kelihatan kayak ayam kah? Kan? Ada yang buta warna, ya kan gitu. Ada yang normal seperti kita. Itu semuanya dengan kualitas yang berbeda, sangat tergantung lagi kepada faktor cahaya itu sendiri. Jadi mendapat cahaya enggak mata kita ini? Kalau enggak, ya nggak bakal melihat. Nah, basiroh juga sama. Hati kita juga punya mata, namanya basiroh, namanya mata hati. Mata ini mata kepala. Basiroh juga sama. Setiap orang itu juga punya basiroh. Dalam artian dia punya hati nurani. Karena manusia itu terdiri dari makhluk rohani dan jasmani. Ruhaninya itu ada. Beruning bebener kisah goblok-goblok yang wongku bisa introspeksi bahwa di jiwitku lara. Paham jiwit wongku, wong laraku, ya kan? Dia punya uang hanya pas untuk beli obat. Istrinya lagi sakit, begitu neko payu dicopet. Apa beli nges saking sih? Istri sedang menyambung nyawa antara hidup dan mati. Mau beli obat di apotek Jati Barang, dicopet. Iya kan? Si copet nih merasakan nggak penderitaan orang lain? Tidak. Kenapa? Karena hatinya gelap. Dia tidak paham penderitaan orang lain itu. Dia sama. Yang sedangkan otaknya, hatinya kan bodoh. Seorang koruptor kan pejabat. Kalau uang macul malang sih lihat koruptor. Ya paling bakal majikannya langnya degleng. Tis kepul bandingmu semua. Iya. Iya, sing gede ngempeng bakal napa jadi hadiah. Dia udah nawu. Jadi bari tis kepul banding. Ya biasa makuran makunku. Iya, dalam kan gelap gulita dia nggak paham. Dia nggak mau tahu penderitaan orang lain. Pokoknya gue bos dapat duit. Iya. Ya makanya kan boleh-boleh saja orang mengatakan Allah sayang. Tetapi ketika ditanya seperti apa Allah itu, kalau dia jawabannya sama, tidak seperti apapun, ya sudah selesai kan. Nen? Iya. Kayak apa? Kayak lampu neon? Enggak. Seperti lampu spotlight? Enggak. Kayak lampu matahari? Enggak. Kayak mata lemak? Enggak. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Bener enggak? Ya bener. Makanya itulah pada zaman itu orang kan berhati-hati. Jangan sampai terjebak menyebutkan Allah adalah cahaya. Ya. The God is the light. Kan nggak bisa. Allah itu cahaya. Tetapi dalam Al-Quran kan Allahu nur samawati wal ard. Lafzul jalalah kan mubtada. Nur kan khobar. Jadi kan diterangkan dan menerangkan. Hukum MD. Menerangkan dan diterangkan. Iya kan? Muhammad Rasulullah. Muhammad mubtada, Rasulullah adalah khobar. Kan menerangkan mubtada khobar ini kan gitu. Bahwa itu cahaya langit bumi. Nah, supaya terjebak, mereka mentakwilkan khobarnya itu bukan nur, tetapi mudhof ilaih yang dibuang. Asalnya Allahu khaliqu nuris samawati. Allah pencipta cahaya langit dan bumi. Jadi cahaya itu adalah makhluk, bukan Allah. Allah mencipta cahaya. Ya beres, nggak apa-apa. Tetapi saya kan menggugat
alasan linguistiknya kan tidak punya jalur. Membuang mudhof ilaih seenaknya aja tuh. Ini bab penting bulatannya buang mudhof ilaih. Iya, ini persoalan disiplin ilmu. Ya, saya biar paham nggak ini? Lah iya. Jadi, tetapi kan saya mentolerir. Ya sudahlah, nggak ada masalah. Ini takhrij istinai, artinya takwil yang dibuat-buat. Tetapi ya sudahlah, karena tujuannya tidak mau visualisasi terhadap Tuhan, tidak bisa mendeskripsikan Tuhan sebagai sesuatu yang fisik. Ya sudahlah, nggak ada masalah. Sekalipun secara aturan bahasa mereka telah melanggar. Itu persoalannya. Jadi kalau saya sih ya punya batas-batas toleransi yang cukup besar juga sih sesungguhnya terhadap pemikiran-pemikiran para ulama itu. Kenapa? Yang saya lihat persoalannya bukan persoalan kebenaran bahasa. Jadi mereka orang yang ingin memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak punya tangan. Tuhan bukan cahaya. Tuhan tidak perlu makan, Tuhan tidak perlu kawin, Tuhan tidak pernah diperanakan, Tuhan tidak pernah beranak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seperti Tuhan. Itu kan persoalannya. Jadi seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa, selesai kan. Jadi intinya kan itu. Ya seperti bi Muhammadan. Inni uqsimu bi Muhammadan. Ya boleh saja. Bahafu jarin wa Muhammadan majrurun bibi. Ya kan begitu. Wa alamatu jarrihi al-fathah. Kenapa? Nggak mungkin Nabi majrur. Nabi adalah marfu' dan mansub, tegak dan naik terus, kan gitu persoalannya. Ya, itu kan persoalan. Ya, jadi nanti pada ujungnya kita baru paham kalau ketika Anda sudah memahami that the language is an ideology, bahwa bahasa adalah sebagai suatu ideologi. Sementara kan kamu kan bahasa sebagai alat komunikasi kan, belum sebagai ideologi kan? Ya iya. Artinya Pak, bahwa bahasa itu sendiri membangun satu ideologi. Ideologi bangsa itu tergambar, terlukis dalam bahasanya. Ketika bahasa Indonesia tidak membedakan laki dan perempuan, bahwa kamu bisa laki bisa perempuan, dia bisa laki bisa perempuan, itu menunjukkan bahwa kesetaraan perempuan di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Bukan karena pengaruh emansipasi wanita di barat, bukan. Sembengin mula wong Jawa mau ora. Wong lanange macul wadone macul ditandur. Iya, ada kesetaraan gitu. Kalau yang ada angga unggu, kalau tua kakang, kalau muda adik kan gitu. Kalau bapak sampeyan, kiai panjenengan, ya minimal dika lah. Bahkan yang Arab kan langka, anta kabeh. Bapak ya anta, pangeran gak anta kan nama. Karena gue selalu gak anta. Bahkan anta kok sih dah orang. Wah, Arab-Araban kun non ku akun kabar. Ya gak ada, ya syakik ya sudah. Adanya akhlil ab, akhlil kakang adi ya juga. Kalau sini kan jelas. Bahkan ini kene, baka kakange bapak atau kakange embok arane wak. Baka kakange bapak, adine bapak, adine embok mamang. Tidak dibedakan bapak dan ibu itu. Bahkan yang Arab mah baka sedulure bapak, embu kakang embu adi, baka sedulure bapak ya amun. Baka sedulure embok, embu kakang embu adi ya kholun. Kan jauh sekali struktur bahasanya. Jadi kan satu ideologi dalam. Iya. Ini terjebak, Departemen Agama juga terjebak. Begitu man fis samawati itu orang, masa Allah disebut orang? Terjemahannya ada. Jadi dalam ketika ditransfer dalam bahasa Indonesia ada kegamangan. Kenapa? Ya karena kita tidak mampu mengatakan nafsu. Kama wa'ada nafsahu, ya kan begitu. Sebelumnya pada dirinya. Seperti apa dirinya Allah? Ya nafsu itu zatuhu, ya sudah selesai. Itu aja. Ya kan begitu persoalannya. Jadi ketika dalam bahasa Arab sendiri Allah mengatakan inna anzalnahu, kami turunkan. Kalau kami kan banyak. Dalam Indonesia kalau kami kan banyak, nggak ada. Kalau saya sendirian, kalau banyak kan ya kami. Tapi kenapa? Ya di situ mu'azzam li nafsi itu. Jadi memang dalam bahasa Indonesia gimana? Ya tetap kita katakan kami. Kalau begitu nggak sendirian dong. Ya enggak. Allah mencipta aja sendirian.
nggak perlu tukang Gus Allah, beli perlu tukang ngaduk. Beli perlu kontraktor, kun fayakun aja. Iya kan, beli perlu pasang boplang kayak itu pikir, langsung kun fayakun baik persoalannya kan gitu. Jadi memang di situ memang pada akhirnya bahwa peran penting kajian linguistik terhadap pemahaman agama itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, dan ini sangat langka sekali. Orang kadang-kadang tidak memahami persoalan karena tidak melibatkan ahli linguistik ikut serta membedah persoalan itu. Yang baru ada di Indonesia, termasuk Marisa Haque itu juga masternya itu linguistik di Amerika, masih sedang mengambil jurusan linguistik. Itu baru di UI itu baru tahun 89 atau 90, belum lama. Dan gurunya juga masih langka, bukunya juga masih nggak ada, semuanya pakai bahasa asing semua. Iya. Bibitnya itu peletak batu pertama itu namanya Verginong de Suisse, kajian-kajian linguistik tuh. Dalam bahasa Arab sudah ada lisaniyat tuh, tetapi tidak terfokus kepada seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang kan sampai kepada psikoanalisis juga. Ya, jadi analisa linguistik juga sudah lebih jauh lah. Tapi di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani sendiri sudah ada bibit-bibit dasar-dasar pemikiran ke arah linguistik sudah ada. Tetapi lalu akhirnya disebut dengan ilmu balaghah itu sini kan merupakan bagian daripada kajian linguistik juga sebetulnya. Ilmu balaghah, fiqhul lughah, ya kan dan sebagainya. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya tentang penyinaran itu. Iya, jadi tingkat intelektualitas manusia itu kan dulu kita kan seolah-olah terpacu untuk meningkatkan IQ, intelligent quotient. Sekolah SD, SMP, perguruan tinggi itu hanya mengejar kepada kecerdasan intelektualitas otak saja. Akhirnya pada matematika, pada itu aja kan persoalannya kan, biologi, kimia, supaya orang itu cerdas. Ternyata ya kan orang baru sadar bahwa kecerdasan IQ itu sendiri hanyalah merupakan salah satu level tingkatan kecerdasan. Ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, namanya emotional quotient, kecerdasan emosi. Iya, sehingga orang itu ketika menjadi seorang pengusaha bisa membangun komunikasi dengan masyarakatnya, ya kan gitu, ya kan bisa memanage perusahaan dengan baik. Itu bukan kecerdasan IQ, bukan IQ, tapi emotional quotient. Bagaimana dia meyakinkan orang, bagaimana dia itu mengikat para pelanggan, ya kan kecerdasan emosi. Kita gagal akhirnya kan, tamatan SMA, sarjana, jadi TKW. Jadi bujangnya wong Arab, yang nggak sedikit pelangap, pelongo, boro-boro memahami bahwa sekarang kita sedang terjadi pergeseran nilai. Boro-boro nilai apa? Bu si berpaham itu sih. Udah pingpingan baik, prerogatif. Iya kan? Nah itu. Nah, ketika orang udah cerdas emosinya pun tidak sampai situ, ada yang lebih hebat lagi, dan ini menjadi acuan terakhir namanya spiritual quotient. Itu kan tingkatan penyinaran seseorang. Ya ini tahapan-tahapan seperti itu sebetulnya ya beda istilah sajalah, ya beda istilah, tapi wilayah bahasanya hampir mirip-mirip juga. Intelligent quotient, emotional quotient, spiritual quotient, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Orang kalau sudah sampai kepada SQ, ya tokohnya itu kan Ginanjar, tokohnya sebagai tokoh apa namanya, ya SQ itu kan Ginanjar itu. Ya saya juga sudah baca bukunya, ya tidak lebih seperti itulah. Ya sekarang begini, kalau orang itu hanya kecerdasan IQ saja, paling-paling mengapal sifat wajib Gusti Allah 20 wujud tidak mbak kok mukhalafatu lil hawadits wis tulis apa wujud siapa artinya ya anak ora aja, iya pribadi ya anak wujud ku anak ora aja, iya mana dalilnya ya anak bumi kan mentok wis, tetapi kan belum sampai kepada bahwa wujud itu ada. Nah kamu ada enggak, di mana keberadaan kamu yang utang berikan aja. Bukan ada wong takon mesir langsung beru. Ya. Jadi artinya bahwa ada, iya ada. Kamu ada enggak? Ketika kamu tidak ada,
nggak ada yang mencari, nggak ada yang menangis, nggak ada yang bersedih hati, langka singkelang, ya berarti kan langka serap. Sifat usaha wujud kita masih ngebengen apalku, tapi anda nggak pernah wujud kan, nggak pernah eksis di dunia ini kan? Ya iya, ya iya, begitu beruntung mati agak wong kaulan. Iya kan? Iya, kenapa? Ya selama ini anda tidak pernah membuktikan bahwa anda ada. Tangga bebeli kenal sih. Unti sih kan gembu. Kayak pernah ngerungu. Engkau sebelah itu di pasar. Kang ada langka mana? Ubak. Iya langka bukan hal itu. Boro-boro ada orang nangis ketika kamu mati. Orang pada nangis kelangan. Nangis kelangan sih. Orang segera wahin. Malah diharapkan kamu sejak dulu suruh mampus, nggak mampus. Begitu mati pada kaulan kayak beberapa bubur putih. Alhamdulillah, nyong sini nggak diurus-urus dia, kayak ruwet beka. Ya kan begitu. Nah itu kan ketika orang sudah mulai kejelasan emosional, spiritual, ya ceritanya lain. Saya buktikan, seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual nggak perlu sekolah lagi. Kitabnya alam semesta bisa dibaca. Sayyidina Umar ya pernah sekolah manajemen di mana? Bisa memimpin dunia tuh. Yang beli pernah sekolah aja. Ay, paham beli. Al-Biruni pernah kuliah di mana? Bisa menjadi seorang ahli metalurgi pertama kali di dunia. Modalnya kata modal banyak orang ember. Menghitung berat jenis logam itu. Iya, ya kali kan ketemu beli. Ya kalau saya mah bisa menemukan obat gosok kaca setahun lamanya mencari, yaitu mah dengan susah payah. Sampai tukang arang batok, arang tak sampai gerusi kabeh, sampai arang apa, arang baterai, iya, sampai tukang segala macam pasir silikon, pasir hidup yang laut bebak kabeh, gosok aja malah tambah baret bisa. Setahun udah ketemu ada rumusnya, iya kan? Nggak mungkin, mesti bisa digosok kacanya. Nggak mungkin, nggak bisa nih, masa kalah karo kaca. Allah berjanji semua yang ada tunduk sama kamu semuanya, ya ketemu aja. Nah jadi ya apa? Ya itulah jerih payahnya Al-Biruni pun ya mungkin bertahun-tahun dia bisa mengukur berat jenis satu logam itu sendiri. Modelnya hanya ember, kasih air, besi dibulatkan seperti kelereng, timah, aluminium, baja, ya kan gitu, tembaga, celup maning celup, bolak-balik gitu. Akhirnya kan ditemukan rumusan berat jenis dan sangat akurat sekali, bedanya 0,007 lah bedanya, paling tinggi segitu dibanding dengannya pakai komputer. Apa bukan kejeniusan? Ini bukan kejeniusan intelektual, bukan dong. Jadi artinya bahwa kecerdasan IQ itu baru disebut jenius kalau di atas 130 ya Pak Joni. Ini kalau menurut teori Raymond Bene, teori pakar intelligence dari Perancis itu. Raymond dan Bene itu bukan satu orang, dua orang tuh. Raymond Bene itu Raymond dan Bene itu dua orang, yaitu merumuskan mengukur IQ seseorang itu umur tahun per umur akal dikalikan 100. Ketika nilainya 100 pas berarti itu normal. Iya, kurang 50 rada goblok gitu. 60 idiot, iya kan? Kalau 110 cerdas, ya 120 limpan, 130 jenius, sekelas Habibie gitulah barangkali. Iya. Nah kalau IQ sebuah equation, ya 200 ukurannya. Nah, itulah kecerdasan. Artinya melihat situasi, tanggap, segera ambil keputusan. Iya, ambil langkah-langkah. Beli rapat dingin, peragat rapat dingin mah. Iya. Lah iya. Orang Indonesia tingkatannya IQ, orang Jepang tingkatannya, orang Amerika tingkatnya IQ, orang orang Jepang SQ. Ning kapal ana wong Indonesia, ana wong Jepang, ana wong Amerika, mesinnya mati, pat, mau kapal harus ngelayap di karo-karo gini, iya kan? Kata orang Amerika, mana gogol, mana obeng, mana palu, mau diperbaiki. Kalau perlu, mana perbaiki, mana mau memperbaiki.
Kata orang Jepang, nggak ada waktu memperbaiki sekarang, mana parasut kita terjun. Cari orang Indonesia yang coding rapat dingin. Orang punya kecerdasannya tingkat kecerdasannya berbeda, maka dalam mengambil sikap pun berbeda. Iya. Rapat dingin ya peragat bikin. Jadi artinya dengan nurul zat ini sendiri, ya nurul syuhudil mahsusat, ya kan gitu, syuhudil asar, ya nggak ada apa-apanya. Iya, nurul awsaf, ya nggak ada apa-apanya. Ya tapi orang sudah usah melihat masih nurul syuhudil asar, ya nggak ada apa-apanya. Iya, bocah jadi SMP, ya SD ya, yus kelewatan kan mah. Iya, yus sudah punya ijazah SMA, ya SMP mah sekelewatan. Itu pernah ngalamin kuno ya semuanya ikut, iya kan, sampai kepada tingkatan yang lebih tertinggal lagi. Pada akhirnya nantinya ini juga hanya sekedar level-level, sekedar apa sih? Bukan final. Ini hanya sekedar pendekatan pemahaman saja. Di penghujungnya tak terhingga. Nantinya yang tertinggi adalah fana, bahwa aku sudah tidak ada lagi. Iya, pada akhirnya tingkatan fana ini, aku ini tidak ada. Yang ada hanya kita melihat alam semesta hanyalah bayang-bayang saja, bukan ini. Iya kan? Ketika kita ini sudah tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Ketika dia sudah tidak ada, ya berarti sudah tidak ada penderitaan lagi. Apa yang diderita ini udah nggak ada sih. Ditatak yang menang baik, di Sarawati tekang untuk nerogo yang menang belinya beli apa sih? Beli suku beli wan, beli mangan ya beli apa? Cegwat tuh diganjil weteng ya, hanya sekedar menahan perihnya perut saja kok. Tersinggung, yang nggak ada urusan tersinggung. Kita lagi ngelakukan negosiasi. Suatu ketika kita bercerita, biar paham. Iki wong sugi ketekanan tamu, kelambune soe, badannya babak belur. Njaluk mangan, sira sing kanan sing bagedan, sampai sing pundi sing bagedan. Menesiana apa sih nang ngulati majikan? Sira kisi soek kenapa? Ya disoek-soek ning majikan. Kisi didiri abang pada abang menepung apa? Dipentung ning majikan. Galak temen majikan iraku. Ya luar biasa galaknya. Tapi emannya luar biasa. Barangnya makan mungkin kan barangnya. Ngelimangan barangnya mati kendalan goreng kah saking bong nyolong pengen bener sih goreng dia manjing karang-karang kah tiba-tiba ditangkap yakin jembali ngesing tukang nyolongi pemean ke pendung kok. Jadi siapa sih mendungi kok? Majikan. Saya tidak pernah merasa ada orang mukuli saya. Memang majikan yang mukulin kok. Lo kan ini akhirnya giring-giring di toko nang desa di terang perbatasan cari majikannya kok kon turun ning buk ya turun ning buk kita telung dina beli dipakan-pakan iya kita mas siapa yang majikan tidur makan ya mas siapa itu pribadi itu akhirnya ketemu karo sampeyanku yakin ya di kokon majikan di rumah sampai ya terserah teman di pasar beli kita mau. Jadi artinya bahwa ketika seorang sudah tidak lagi merasa dirinya ada, yang nggak ada penderitaan, paham begini. Nah, ketika seseorang yang jatuh cinta kepada Allah, orang kan ini kembali dalam peristiwa ini ada kaitannya juga dengan Sayyidina Ali, bahwa ketika punggungnya betisnya ya kena kepanah gitu kakinya dan merasa sakit ketika dioperasi, Sayyidina Ali minta tunggu sebentar, saya mau sholat dulu. Nanti ketika saya sholat silahkan dicabut, karena mau sakitnya bukan main. Begitu sholat lalu dicabut, setelah salam Sayyidina Ali bertanya, sudah dicabut belum? Udah. Artinya apa? Terasa nggak? Kenapa nggak terasa? Nah terus salahnya si Irano bisa beli di segi sembayang dicokot yang lamuk gara-gara beli kerasa. Bisa beli dicokot yang lamuk beli kerasa, saudaraku? Bisa. Enggak disokot nyamuk beli kerasa bisa, nalikannya sira lagi demenan nih sorkersem
Nembe sadar tekan ngomong bentol kabeh. Ketika sedang demenan pacaran di bawah pohon kersem, nggak terasa kok digigit nyamuk. Artinya ketika hati kita ya terpaut dengan sesuatu yang sangat kita cintai, semuanya nggak ada, sehingga sakit pun udah nggak ada kok. Itu persoalannya. Barang sih dan beli mang sedina bisa ngereng-ngereng. Ini kan persoalan. Jadi akhirnya Pak, bukan fasilitasnya, tapi besar dan kecilnya hati kita juga yang mana. Saya pernah kedatangan seorang perempuan sebaya, menitikkan air mata, menyatakan bahwa kapalnya tinggal 2 dan truknya tinggal 4. Tangis. Truknya kari 4, kapalnya kari loro. Ya mau dari sampean bapak kan karena itu tukang luriwak. Saya kata ya Allah, kapal loro truk 4 nangis. Iya tetangga guru kita yang buruh tani, mereka nggak tahu besok makan apa, nggak nangis kok. Kenapa truknya 4 mau kapalnya 2 kok bisa nangis? Kayak dari beli. Ya kenapa? Kenapa? Nah ini kan jadi persoalan. Yang di bawah jembatan bahagia, yang di rumah gedong spring bed, ruangan pakai AC, mobilnya Mercy baby band, dalam penderitaan dia merasa betapa sempitnya dunia ini, seperti masukkan dalam sel. Kari sel polisi maya 2x1 mau bisa selonjor gini. Bakas sel Gusola mah lebih kecil dari badan kamu, ampekan gak sesek ambil beli. Ngakit. Iya. Kenapa? Ya karena perbedaan hati kita. Kan mang hatinya jembar dan dijaga tiamba. Bahkan hatinya ciut. Iya bagaimana cilik kabit dunia. Iya kan? Jadi artinya bahwa seseorang itu, jadi ukurannya gimana Pak Haji Juhadi? Ukurannya kebahagiaan dia yang bagaimana? Ternyata nggak ada hubungannya dengan materi kok. Kalau kita sadar mah, apa orang miskin itu sengsara? Saya bilang, nusur jembatan ke apa sebagainya. Wong lanangnya luru kertas bodol, wong waduan luru tegesan rokok. Sajina-dina turun ning sur jembatan, kelasannya kelasa bodol, bantalnya gulungan koran bekas. Sajina-dina bakal mangan ngliwutnya pendilang go kaleng Indomila, bekasan kaleng Indomila. Iya, uru-buru besendal bodol, kodeknya dadak nyemplak pagarin uang. Lalu ya kadar sabrang karo ya digerus ning terengkal. Kok bisa ro ngeblek entok kenangannya. Kekepane anget. Ya ini kan realita kehidupan kita harus kita evaluasi. Jadi ya, kenapa kamu sengsara? Kenapa nangis? Iya. Iya apa jawabnya status sebagai negeri. Ora, jadi guru harus 3 P ya, 3 A wis kan. Aduh, 4 habis lho, 4. Aku masih merengut. Iya, oleh rabi setia, anak-anak cerdas-cerdas, pinter-pinter. Non awak lemah. Dari mana? Kok masih menderita juga? Jangan dikira. Jadi yang menyebabkan penderitaan kita tuh sebetulnya adalah bukan Allah. Wa ma bizalamil lil abid. Allah tidak pernah menganiaya hambanya kok. Walakin anfusahum yadzlimun. Mereka yang menyiksa dirinya sendiri. Iya. Antara lain adalah kita selalu menderita ini karena kita selalu suuzon kepada Allah. Karena berburuk sangka sama Allah, Pak Juhadi, betul. Kalau kita punya husnuzon saja, praduga baik aja, ya enak apa kita. Yang kita susah ini karena suuzon kepada siapapun. Kalau kita sudah suuzon, menyiksa diri sendiri. Tangga kan ngirim jangan asem, ngirim sambal goreng. Karena kita suuzon, bukan anak rasulnya, ya beli di pangan, dibuang. Iya kan? Anak mau pejaburan dibuang, bukan anak kemate. Kalau kita mau pangan mau penyesal boleh apa-apa. Enggak menghindar pangan baik. Kenapa? Saya tidak punya dugaan buruk kepada siapapun. Ya suuzon tuh ya bisa sajalah husnuzon dengan positive thinking. Ya bisa pada bagian tersebut wilayahnya samalah, tapi ya dan juga praduga baik kepada orang. Kalau positive thinking itu lebih luas mungkin daripada praduga baik. Artinya bahwa kita tidak pernah menyangka orang jahat. Nah, sedangkan kita selama ini kepada Allah menyangkanya jahat, menyangka Allah tidak cinta sama kita, menyangka Allah tidak sayang sama kita, menyangka Allah selalu kejam. Akhirnya apapun yang terjadi boro-boro bersyukur menjadi penderitaan semuanya. Paham beli ini?
kesampaianmu kepadanya adalah kesadaranmu terhadap ketiadaan dirimu.